Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran database PostgreSQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Data Controlling Language atau DCL. Pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari SQL DDL, Data Definition Language, Create, Alter, Drop. Lalu SQL DML, Data Manipulation Language, ada Insert, Update, Delete, dan Select. Sekarang kita akan mempelajari jenis SQL yang ketiga, yaitu DCL, Data Controlling Language, Grant dan Revoke. Grant untuk memberi hak akses kepada seorang user, sedangkan revoke untuk mencabut hak akses yang sudah diberikan. Ya, grant merupakan perintah untuk mengizinkan seorang user untuk mengakses tabel pada database tertentu. Sedangkan revoke merupakan perintah yang digunakan untuk mencabut hak akses seorang user pada tabel dalam database tertentu. Ya, untuk melihat list user yang sudah ada, kita bisa gunakan perintah \du. Ya, di sini ada list of roles atau usernya, nanti ada Postgres tentunya yang sebagai super user atau sebagai administrator. Lalu atributnya dia bisa create role, create DB, replikasi, dan seterusnya. Sedangkan user biasa, nanti contohnya ada Fawaz dan Naya, di sini create DB saja. Ya, banyak sekali perintah grant atau memberikan hak akses. Ada grant connect, ya, hanya mengkonekkan saja. Perintahnya grant connect on database, nama databasenya kepada siapa, username-nya. Lalu kita bisa juga memberikan grant usage, penggunaan di skema, grant usage on skema, nama skemanya kepada user siapa, gitu ya. Lalu grant all tables, ya, for DML statement bisa select, insert, update, delete, ya, seperti biasa. Grant select, insert, update, delete on all table in skema, berarti di semua table di skema, nama skemanya kepada username-nya. Lalu memberikan izin semua privilege, ya, di table di sebuah skema, ya, grant all privilege, ya, berarti nanti selain DML nanti yang lainnya juga bisa alter, ya, drop, itu juga diizinkan, ya. Lalu kalau ingin semuanya, berarti teman-teman bisa menggunakan, di sini ada grant all untuk table, grant all sequence. Sequence itu urutan, ya, di sebuah skema. Juga sama perintahnya, grant all privilege on all sequences in skema, nama skemanya lalu kepada user siapa. Ya, lalu memberikan izin akses ke sebuah database. Kalau tadi ke semua database, grant all privilege on database, nama databasenya siapa kepada user siapa, ya. Lalu untuk diizinkan untuk membuat sebuah database baru, alter user, username, create DB. Ini perintah untuk memberikan izin akses, ya, kepada user yang sudah ada, di alter saja. Jadi alter bukan hanya untuk table, tapi untuk user juga bisa. Alter user, username, nama usernya siapa, lalu dia diizinkan untuk create DB, ya. Lalu menjadikannya seorang super user, alter user, my user, ya, tentu saja ini nama usernya with super user, ya. Lalu kalau ingin menghapus super usernya, nanti alter username with no super user, ya. Atau bisa juga nanti dengan perintah revoke. Jadi alter bisa untuk table, bisa untuk user, ya, yang sudah pernah dibuat sebelumnya, ya. Baik, contohnya teman-teman, di sini kita buat user bernama Deden, grant connect, dia bisa connect ke database inventory, nanti databasenya bisa dipilih. Grant usage on schema public, ya, nama skemanya kita public, ya. Lalu kepada Deden. Lalu di sini grant all privilege on all sequence, ya.
Lalu bukan grant insert select on table in schema kepada Deden ya. Jadi Deden ini bisa semuanya, cuma ya teman-teman nanti untuk query-nya hanya bisa insert sama select saja. Ya, baik. Sekarang kita buatkan usernya siap Deden atau yang lain. Kita buka dengan PSQL dulu boleh, atau dengan kemarin dengan konsolnya ya. Sekarang kita coba dari command line-nya Windows, command prompt. Perintah untuk masuknya PSQL, huruf kecil ya, PSQL -u usernya Postgres. Ya, enter. Passwordnya ya masukkan juga. Ini teman-teman cara masuknya ya. PSQL -u. U itu adalah user. Kalau di MariaDB, database MariaDB atau MySQL, U-nya kecil. MySQL gitu ya. MySQL -u root ya kalau di MySQL ya, atau di MariaDB. -p ya kalau di Postgres, -p-nya nggak usah disebutkan, nanti otomatis dimintakan passwordnya. Ya, kita sudah masuk ke database Postgres otomatis gitu ya. /du tadi ya untuk melihat user yang ada. Nah, ternyata Deden sudah ada. Ya, kita ganti nanti dengan nama yang lain, misalnya Fawaz ya. Oke, sama-sama kita praktekkan. Create user Fawaz misalnya ya, yang belum ada aja teman-teman. Ya, with encrypt passwordnya kita samakan saja ya. Ya, with encrypt passwordnya samakan saja Fawaz. Ya, ini membuat usernya. Oke, coba /du. Ada satu baru ya, Fawaz ya. Sekarang Fawaz atributnya belum ada. Sekarang kita ingin tambahkan sesuai dengan yang ada di slide. Yang pertama, dia connect ke sebuah database ya. Grant connect on database. Kita kemarin database penjualan ya. On database DB penjualan. Lalu to Fawaz. Kepada Fawaz. Nah, titik koma. Oke, sekarang /du lagi. Belum kelihatan sih ya teman-teman ya. Ya, tapi Fawaz sudah bisa connect ke DB penjualan ya. Coba kita keluar /key untuk keluar, sama seperti database MariaDB atau MySQL. Sekarang kita login atas nama Fawaz untuk database DB penjualan. Apakah bisa connect si Fawaz? Ya, dimintakan passwordnya Fawaz juga. Ya, bisa connect. Oke, teman-teman. Fawaz sudah berhasil masuk ke database penjualan. Sekarang kita akan pelajari memberikan privilege yang lain terhadap Fawaz ya. Kita kembali lihat slide-nya ya. Di sini banyak sekali, tapi kita coba beberapa ya. Nah, kita coba langsung, karena Fawaz sudah berhasil connect ya ke database penjualan. Kita berikan semua privilege. Di sini ada yang contohnya satuan, teman-teman, yang nomor 3, grant select insert update delete on table in schema ya. Berarti user itu nanti bisa melakukan query select, insert, update, dan seterusnya ya. Kalau ingin memberikan semua privilege, maka perintahnya grant all privilege. Kita tidak ke skema yang sifatnya umum, tetapi ke database sifatnya yang spesifik ya terhadap Fawaz. Kita lihat lagi slide-nya selanjutnya. Nah, contohnya ada di nomor 6 gitu ya. Grant all privilege
on database name-nya tadi DB penjualan to username kepada Fawaz. Kita buktikan query ini apakah bisa super user bisa memberikan seluruh akses ya kepada di database DB penjualan kepada Fawaz. Kita coba teman-teman. Ya, ini loginnya sebagai Fawaz. Kita keluar dulu, loginnya harus sebagai super user atau Postgres. Perintahnya /key ya. Lalu kita masuk lagi sebagai Postgres ya. PSQL -u Postgres ya. Ya, masukkan passwordnya. Ya, kita lihat dulu user yang ada /du user ya. Fawaz ada ya, cuma di dalam list of role atributnya dia tidak ada karena belum diberikan gitu ya. Di sini yang ada cuma Postgres sebagai super user, membuat role, membuat database, replikasi dan seterusnya ya. Kalau hak aksesnya biasa memang tidak ada di sini teman-teman ya untuk list of roles-nya ya. Sekarang kita berikan kepada satu table aja ya. Grant all, perintahnya apa tadi? Privilege on database ya. Database-nya apa teman-teman? DB penjualan ya. Terusnya to nama user yang sudah kita buat barusan ya, yaitu Fawaz ya, titik koma akhir statement query. Kita enter ya. Fawaz sekarang sudah diberi hak akses penuh untuk mengelola database DB penjualan. Ya, baik, berhasil contohnya ya. Kita lihat lagi slide-nya. Di sini banyak lagi contohnya teman-teman. Nanti silakan dicoba ya. Contohnya di sini kalau ingin menjadikan dia super user. Nah, ini alter user. Nama usernya siapa? Tentu saja ini harus super admin ya. Harus Postgres yang melakukan ketika si Fawaz juga ingin dijadikan super user ya. Oke, seperti itu. Atau mau meremove-nya juga bisa, nanti alter user, username, nanti with no super user. Silakan nanti dilakukan perintah memberikan hak akses kepada seorang user. Baik, selanjutnya, nah ini contoh-contohnya tadi ya. Kita skip ya. Langkah selanjutnya tadi kita sudah berhasil login ya, PSQL -u Fawaz, nama database-nya DB penjualan ya. Kalau di dalam latihan kita, oke, sudah tadi. Nah, sekarang ada DCL yang lainnya, data controlling language lainnya, yaitu kebalikan dari grant, yaitu revoke. Revoke digunakan untuk mencabut hak akses seorang user dalam nanti mengakses tabel dalam suatu database ya, atau mencabutnya semuanya ya, revoke all berarti ya. Jadi sekali lagi, revoke adalah klausa untuk mencabut hak akses. Kalau grant untuk memberikan hak akses, revoke mencabut hak akses ya. Bagaimana contohnya teman-teman ya? Di sini ada revoke insert on product from public ya. Jadi di publiknya nanti nggak bisa insert ya. Atau kepada seorang user ya, revoke all privilege on database penjualan from Inaya. Nah, kalau kita from Fawaz ya, berarti Fawaz nanti tidak bisa mengelola lagi ya database DB penjualan karena hak aksesnya sudah dicabut oleh super user tentu saja gitu ya. Atau di sini menghapus membership ya, revoke admin from Nasrul ya, kalau dia sebagai admin gitu ya. Nah, kita coba contoh satu teman-teman ya. Tadi sudah berhasil meng-grant all, sekarang kita revoke all ya. Apakah si Fawaz nanti dicabut hak aksesnya ya? Perintahnya hampir sama, cuma di sini yang tadinya tuh kalau grant all itu to, tapi kalau revoke nanti from gitu ya. Baik, kita buktikan. Ya, tentu saja ini harus super user dulu ya. Nah, kebetulan di sini masih super user ya, masih Postgres ya, login sebagai Postgres. Sekarang kebalikannya teman-teman, berarti revoke all ya. Revoke all
privilege on database DB penjualan, jangan tuh from. Nah, di sininya from nih, from Fawaz. Nah, apakah Fawaz akan tercabut hak aksesnya? Kita coba. Ya, telah terhapus ya teman-teman si Fawaz hak aksesnya untuk mengelola database DB penjualan. Apakah user Fawaz masih ada? Kita lihat /du ya. Masih ada Fawaz gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari teman-teman bagaimana cara menghapus user. Sintaknya cukup mudah dengan perintah drop. Merupakan bagian dari sebenarnya DDL ya. Tapi di sini DDL-nya bisa juga untuk menghapus bukan struktur database atau struktur table, bisa juga untuk menghapus sebuah user. Drop user, nama usernya misalnya drop user Mimin. Atau Fawaz mau dihapus juga boleh. Di sini ada Deden, ada Desi, ada Mimin, boleh Mimin kita hapus ya. Apa perintahnya teman-teman? Drop user ya. Drop user, nama usernya Fawaz boleh deh ya. Ya, Fawaz saya hapus, titik koma akhir statement query. Ya, perintahnya seperti ini Mimin. Kalau kita Fawaz ya tadi ya, saya enter. Role Fawaz nggak bisa dihapus karena dia dependensi ke skema yang lain. Oke, kalau gitu ini perlu dihapus satu-satu ya. Kita hapus yang lainnya atau kita buat user baru aja ya teman-teman ya. Perintahnya gimana? Create user test gitu ya misalnya, biar karena si Fawaz sudah terhubung dengan skema public yang sudah kita setting sebelumnya gitu ya. Sekarang kita buat user baru aja deh. Create user test ya, kan tes belum ada ya di sini ya. With encrypted password ya, seperti ini. Membuat user barunya misalnya tes ya. Ini coba kita lihat, ini sudah terbuat user baru tes ya, /du. Oke, ada tes. Sekarang ngapusnya gimana teman-teman? Revoke all ya, privilege bukan revoke all, itu menghapus hak akses ya. Drop user, mohon maaf ya, drop user. Apa nama usernya? Karena tes ini belum disetting apa-apa ya, hak aksesnya, dependensinya, jadi nanti cukup mudah karena barusan dibuat ya. Drop user, usernya tes titik koma ya, kehapus. Kita lihat lagi apakah user test sekarang teman-teman masih ada. Kita perintahnya /du lagi. Oke, tes user test tidak ada lagi gitu ya. Demikian teman-teman pembelajaran tentang pengantar dari DCL, Data Controlling Language, untuk memberikan hak akses grant, untuk mencabut hak akses revoke, dan untuk menghapus user, drop user, nama usernya. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.